Bertemu lagi di ruang belajar, masih dalam pembelajaran matematika kelas 5 semester 2. Dan kita masih belajar tentang penyajian data. Kali ini bentuk diagram lingkaran. Di video saya yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Bagaimana? Kalian sudah mencoba? Dan bisa ya? Oke, kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Sebelumnya kita akan mengerti dulu apa itu diagram lingkaran. Kemudian nanti kita akan belajar langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Suatu data dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran berbentuk daerah lingkaran ya. Nah, daerah lingkaran tersebut terbagi dalam juring-juring lingkaran. Besar setiap juring biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat atau persen. Nah, ini contoh diagram lingkaran. Yang sebelah kiri dinyatakan dalam persen, sedangkan yang sebelah kanan dinyatakan dalam besar sudut ya, derajat ya, dinyatakan dalam derajat. Jadi untuk penyajian diagram lingkaran itu bisa disajikan dalam dua versi ya, bisa dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat, tergantung pada soal yang akan kalian kerjakan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita lihat contoh di sini. Ada sebuah data ekstrakurikuler olahraga siswa kelas 5. Tabelnya sebagai berikut. Ada bulu tangkis sebanyak 15 siswa, kemudian renang ada 20 siswa yang mengikuti, karate ada 12 dan futsal 13 siswa. Nah, dari data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu jumlah seluruh data. Nah, ini tadi tabel datanya ya. Nah, langkah pertama, kita tentukan jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data berarti jumlah banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karena di sini datanya adalah data ekstrakurikuler. Nah, kita jumlahkan ini yang ikut bulu tangkis, renang, karate, dan futsal. Ya, 15 tambah 20 tambah 12 tambah 13 sama dengan 60. Nah, ini jumlah data yang kita sudah hitung tadi ya, ada 60. Langkah kedua, menghitung besar sudut atau persentase dari setiap data. Jadi kita akan menghitung besarnya sudut atau persentase dari bulu tangkis, kemudian renang, karate, dan futsal. Kita lihat ya. Nah, ini untuk menghitung dalam besar sudut yang bulu tangkis, kita hitung dengan cara data bulu tangkis, data siswa yang mengikuti bulu tangkis dibagi jumlah seluruh data yang sudah kita hitung di awal tadi ya, di langkah pertama 60 kalikan 360 derajat ya, dikalikan 360 derajat karena besar sudut satu lingkaran penuh itu 360 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Maka nanti ketika kita menggambar diagram lingkarannya, bagian dari bulu tangkis pada diagram lingkaran sebesar 90
derajat. Kemudian yang renang tadi 20 siswa ya, maka 20 per atau dibagi 60 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian yang karate. Untuk karate kita hitung 12 per 60 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Lalu yang futsal 13 dibagi 60 kali 360 derajat sama dengan 78 derajat. Nah, besar sudut yang sudah kita peroleh ini nanti akan kita gunakan untuk menggambar bagian-bagian dari setiap data ini di dalam diagram lingkarannya. Nah, kalau dalam bentuk persen, kalau diagram lingkarannya diminta dinyatakan dalam bentuk persen, maka kita menghitungnya rumusnya sama seperti yang besar sudut tadi, hanya kita kalikan 100%. Ya, jadi untuk bulu tangkis banyak siswa yang mengikuti bulu tangkis tadi 15 dibagi jumlah seluruh data 60 kalikan 100% sama dengan 25% ya. Kemudian yang renang 20 dibagi 60 kali 100%, ini hasilnya 33,3%. Lalu yang karate 12 dibagi 60 kalikan 100% itu 20%. Yang futsal 13 dibagi 60 kali 100% sama dengan 21,7%. Nah, ini kalau kita total 25% tambah 33,3% tambah 20% tambah 21,7% itu 100% satu lingkaran ya, kalau dalam bentuk persentase ya. Ini dijumlahkan harus 100%. Sedangkan pada besar sudut kalau kita jumlahkan setiap bagian ini 90 derajat tambah 120 derajat tambah 72 derajat ditambah 78 derajat, jumlahnya harus 360 derajat ya. Satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Oke, sampai di sini langkah yang kedua cukup jelas ya. Kita lanjut langkah yang ketiga. Buatlah lingkaran, lalu bagi daerah lingkaran itu menjadi juring-juring lingkaran sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Nah, di sini kita menggunakan busur derajat. Tentu kalian sudah pernah menggunakan busur derajat ya. Kalaupun lupa nanti akan coba kita mengingat lagi tentang busur derajat. Nah, tadi besar sudutnya kan sudah kita hitung ini ya. 90 derajat untuk bulu tangkis, renang 120, karate 72, dan futsal 78 derajat. Nah, setelah langkah yang kedua tadi kita selesaikan, langkah ketiga itu kita membuat lingkaran. Ya, membuat lingkaran seperti ini. Lalu kalau sudah membuat lingkaran, kita akan membagi menjadi juring-juring lingkaran sesuai dengan besar sudut yang diperoleh tiap data. Ya, ini nanti yang bulu tangkis 90 derajat kita sajikan di diagram lingkarannya seperti apa nanti ya. Nah, sebelum kita menggambar diagram lingkaran, kita coba ingat lagi tentang busur derajat. Karena untuk menggunakan busur derajat itu juga harus tahu langkah-langkahnya ya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu atau ingat lagi bagian-bagian dari busur derajat. Nah, busur derajat itu memiliki garis horizontal dan garis vertikal. Ya, silahkan lihat di gambarnya. Kemudian pada bagian tengah ini merupakan titik pusat busur. Ya. Nah, lalu busur derajat itu memiliki sisi dalam lengkungan yang hijau ini. Ya, yang hijau ini kita lihat dari kanan ya, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, angka yang di dalam ini merupakan sisi dalam
lengkungan. Sedangkan yang garis merah, ya, kita dari sebelah kiri 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai kemudian 180. Ini adalah sisi luar lengkungan. Oke, ini bagian dari busur derajat. Nah, nanti kita akan praktekkan membuat diagram lingkaran, membagi juring-juringnya itu dengan menggunakan busur derajat, ya. Sekarang kita akan membuat juring lingkaran untuk setiap data. Besar sudut tiap data sudah kita hitung ya. Nah, kita akan mulai membuat untuk juringnya. Kita siapkan satu lingkaran dengan titik pusat lingkarannya ini di tengah ya. Sebelumnya kita buat dulu garis, boleh vertikal, boleh horizontal ya. Saya buat yang vertikal saja. Kita buat garis dari titik pusat lingkaran ini ke salah satu sisi lengkung. Nah, saya buat vertikal jadi seperti ini. Kemudian kita akan buat juring lingkaran untuk data yang bulu tangkis sebesar 90 derajat. Kita posisikan titik pusat busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, kita posisikan pas di tengah ini seperti ini. Kemudian supaya mudah kita buat searah jarum jam saja ya. Nah, kita lihat di sini angka 0 ya, yang garis horizontal ini 0. Kemudian ini tadi vertikal ini tepat 90 derajat. Nah, pada titik 0 ini kita buat tanda kecil, titik kecil. Kemudian kita tarik garis. Nah, sampai sisi lengkungnya saja. Nah, ini berarti juring untuk bulu tangkis sudah jadi ya. Kita tuliskan besar sudutnya yaitu 90 derajat. Lalu jenis olahraganya juga kita tuliskan di sini. Nah, sekarang untuk yang renang ya. Renang ini besar sudutnya 120 derajat. Kita akan buat juringnya ya. Kita gunakan yang bawah ini untuk memulai membuat juring yang renang. Kita posisikan lagi titik pusat busur dengan titik pusat lingkaran. Letakkan seperti ini. Nah, kita mulai dari 0 lagi, kita gunakan sisi yang luar. 0 sampai 120 derajat. Nah, 120 derajat di sini kita beri titik kecil. Kemudian kita posisikan seperti ini lurus, kita tarik garis ke sisi lengkung. Nah, ini untuk yang renang ya, juring untuk renang. Kita tuliskan 120 derajat, kemudian jenis olahraganya juga ditulis sekalian. Ya, sudah jadi. Sekarang yang karate. Karate ini besar sudutnya 72 derajat. Nah, kita mulai lagi ya, dari sini ya. Posisikan titik pusat busur dengan titik pusat lingkaran seperti ini. Lalu lihat besar sudut karate itu 72 derajat. Maka dari 0 ini kita arahkan ke angka 70. Tapi karena itu 72 derajat, kita geser 2, 1, 2. Nah, ini. Nah, setiap garis ini besarnya adalah 1 derajat. Ya, kita tinggal tambahkan 2 langkah ya, 2 titik. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik pusat lingkaran. Nah, ini untuk juring karate sebesar 72 derajat. Kita tuliskan juga nama olahraganya. Sisanya, juring sisanya ini secara otomatis ini besarnya 78 derajat. Tinggal kita tuliskan saja ya. Lalu jenis olahraganya adalah futsal. Nah, ini diagram lingkaran
untuk ekstrakurikuler siswa kelas 5 sudah jadi. Nah, secara lengkap seperti ini. Nah, ini yang lengkap ya. Coba kalian perhatikan ada 2 buah diagram lingkaran di sini ya. Bedanya apa? Yang di sebelah kanan itu dinyatakan dalam bentuk persen. Di langkah yang kedua kita sudah hitung ya persentase untuk setiap data. Kemudian yang di sebelah kiri ini yang dinyatakan dalam derajat. Oke, secara lengkap seperti ini. Jangan lupa tuliskan judul diagramnya, ekstrakurikuler olahraga siswa kelas 5. Demikian tadi penjelasan tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan komen ya, gratis ya. Semoga video ini bisa sungguh bermanfaat untuk belajar kalian semua. Dan jangan lupa ditunggu untuk video selanjutnya tentang menafsirkan data. Oke, terima kasih.